Polres Trenggalek amankan 6 pelaku judi online. Salah seorang di antaranya merupakan selebgram. Kepala BNPB meninjau 3 lokasi pengungsian pasca erupsi Gunung Lewat Tobi, Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur. Dinas Koperasi dan UKM Cilegon rutin memfasilitasi sertifikasi halal bagi ratusan pelaku UMKM setiap tahunnya. Assalamualaikum pemirsa, Anda kembali menyaksikan Doho hari ini. Itulah tadi sejumlah cuplikan berita pilihan yang sudah kami kumpulkan dan rangkum untuk hari ini. Bersama saya Talia Roshi, inilah berita selengkapnya. Satreskrim Polres Trenggalek, Jawa Timur mengamankan 6 pelaku judi online. Salah seorang di antaranya merupakan selebgram yang menerima endorsement dari situs judi online. Inilah 5 dari 6 tersangka kasus judi online yang berhasil ditangkap oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polres Trenggalek, Jawa Timur. Dari 6 tersangka, polisi mengamankan barang bukti berupa telepon genggam hingga bukti transaksi. Kasat Reskrim Polres Trenggalek AKP Zainul Abidin mengatakan dari 6 tersangka, salah seorangnya adalah PW, selebgram asal Kecamatan Dongko. Ia ditetapkan sebagai tersangka karena menerima endorsement dari salah satu situs judi online. Dari hasil pemeriksaan, PW mengaku menerima endorsement selama 6 bulan. Dalam 15 hari sekali, PW menerima bayaran Rp600.000. Sementara itu, 5 tersangka lain merupakan pelaku judi online. Dalam sehari, rata-rata mereka menghabiskan uang antara Rp50 hingga Rp100.000. Dalam perkara ini, polisi tidak melakukan penahanan terhadap tersangka selebgram karena yang bersangkutan dalam kondisi hamil tua dan akan melahirkan. Kami mengamankan sejumlah 6 tersangka. Namun satu tersangka saat ini dalam keadaan hamil dan sebentar lagi akan melahirkan, yang mana salah satu tersangka ini, selain daripada yang kelima itu, satu tersangka ini adalah selebgram yang ada di Kecamatan Dongko, yang mana dia mengendorse adanya judi online dan dia mendapatkan keuntungan dari kegiatan itu. Dan saat ini yang bersangkutan ditangani oleh unit khusus Polres Trenggalek. Akibat perbuatannya, para tersangka dijerat Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 303 KUHP tentang perjudian. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Bencana pergerakan tanah terjadi di Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Jawa Timur. Akibatnya puluhan rumah warga mengalami retak-retak. Bencana ini terjadi di dalam satu RT di Dusun Gebang, Desa Ngadirejo, Kecamatan Pogalan, Trenggalek, Jawa Timur. Dari data pemerintah desa, terdapat sekitar 20 rumah yang mengalami kerusakan. Kondisinya, dinding, lantai, dan pondasi rumah warga mengalami retak-retak. Bahkan satu rumah kondisinya cukup parah dan tidak layak huni. Menurut perangkat Desa Gebang, retakan ini terjadi selama musim kemarau. Pihaknya belum mengetahui secara pasti penyebab retakan ini. Meski mengalami kerusakan, mayoritas warga masih menempati rumah masing-masing. Ini mulai kapan terjadi? Terjadinya sekitar 3 bulan yang lalu. Kondisi saat ini? Kondisi saat ini ada sekitar 1 rumah yang retaknya itu agak parah. Untuk yang lainnya retak biasa. Retak-retak. Tapi cukup banyak yang terdampak. Ada yang sampai mengungsi nggak? Betul. Ini kejadiannya karena apa belum diketahui? Untuk kejadiannya belum diketahui. Atau mungkin karena kemarau terlalu panjang, jadi tanah itu melebar. Sementara itu, BPBD Trenggalek memastikan akan segera menindaklanjuti kejadian ini. Rencananya, pemerintah akan mendatangkan tim ahli geologi guna melakukan upaya penelitian.
laporan dari Desa Ngadirjo, Kecamatan Pugalan. Tentunya kami akan juga melaporkan ke tim ahli untuk memperhatikan kondisi di lapangan bagaimana supaya nanti ke depan prioritas tidak membahayakan rumah warga. Yang saat ini warga secara individu masing-masing rumah sudah melakukan penutupan rumah yang masing-masing yang ditempati untuk tidak membahayakan bagi keluarga. Artinya butuh. Pemerintah mengimbau masyarakat yang berada di lokasi ini untuk meningkatkan kewaspadaan. Sedangkan untuk menghindari kejadian yang lebih parah, warga diimbau untuk menutup tanah yang retak. Dari Trenggalek, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Sopir bus Bagong kini ditetapkan tersangka oleh Polres Tulungagung, Jawa Timur yang 1 bulan lalu tabrak pemotor dan tewaskan 2 orang. Penetapan tersangka ini setelah dilakukan upaya restoratif justice antara kedua keluarga korban dengan sopir bus. Inilah MYAS, sopir bus Bagong yang ditetapkan menjadi tersangka oleh Polres Tulungagung, Jawa Timur yang terlibat kecelakaan dengan sebuah sepeda motor berboncengan dan menewaskan keduanya. Kejadian ini terjadi 1 Oktober lalu di Jalan Nasional Desa Pulorejo, Kecamatan Ngantru sekitar pukul 17.15 waktu Indonesia Barat. Kapolres Tulungagung AKBP Muhammad Taat Resdianto mengatakan kecelakaan tersebut bermula saat bus Bagong yang dikendarai tersangka melaju dari arah Kediri menuju Tulungagung. Bus Bagong menyalip 4 kendaraan di depannya melewati marka tak terputus. Saat menyalip ada sebuah kendaraan motor di depannya yang dikendarai Zamroji dan Ari Ermawati. Tak pelak, tabrakan pun terjadi dan menewaskan 2 orang pemotor di lokasi kejadian. Namun Arik Ermawati ditemukan di sawah dalam kondisi meninggal dunia keesokan harinya. Laka lantas tersebut terjadi pada tanggal 1 Oktober 2024 pukul 17.15. Kronologinya adalah bus Bagong yang dikendarai saudara MY ini melaju dari arah Kediri ke Tulungagung. Kemudian di TKP di Desa Pulorejo, Ngantru, ini bus tersebut mendahului 4 kendaraan di atas marka jalan yang tidak terputus. Kemudian dari arah Tulungagung ke Kediri melintas 1 sepeda motor yang dikendari oleh korban atas nama almarhum Zamroji berboncengan dengan almarhumah Arik Ermawati. Dan kemudian terjadi tabrakan dan pengemudi sepeda motor beserta penumpang yang diboncengnya meninggal dunia di TKP. Penetapan sopir bus Bagong menjadi tersangka setelah pihak kepolisian gagal melakukan upaya restoratif justice antara kedua keluarga korban dengan tersangka. Atas kejadian ini, tersangka diancam dengan pasal 310 ayat 4 dan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan dengan ancaman maksimal penjara selama 12 tahun. Dari Tulungagung, Jawa Timur, Nada Wianto melaporkan. Kepala BNPB meninjau 3 lokasi pengungsian pasca erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki, Nusa Tenggara Timur. Simak laporannya sesaat lagi. Pengen panen melimpah? Ojo nganggo pupuk semprot ecek-ecek. Monggo sami ngginakaken pupuk semprot KCC Astro. Berperan sebagai nutrisi ekstra dan booster tanaman, dan telah teruji laboratorium Sukovindo dan BPTP Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen Anda. Pupuk KCC Astro yang asli hanya diproduksi oleh CV Gemolong Suci Madiun, terdiri dari 6 jenis produk dengan warna tutup dan target tanaman yang berbeda-beda.
KCC Astro saged kapundhut dhateng Toko Sumber Tani Pasan Gringging Kediri, Toko Hayatani Kepung Kediri, Toko Alisa Plosok Klaten Kediri, Toko Sahabat Tani Wates Kediri, Toko Jamaah Tani Merbek Nganjuk, Toko Sedulur Tani Mastoro Rejoso Nganjuk, Toko Mitra Tani Pak Adi Bagor Nganjuk, Toko Tani Mandiri Bandung Tulungagung, Toko Pertanian Maju Mapan Campur Darat Tulungagung, Toko Exo Jaya Pakel Tulungagung, Toko Barokah Tani Durenan Trenggalek, Toko 9 Jaya Tani Masedi Nglego Blitar, lan toko-toko pertanian sacelak panjenengan. Baik mirsa, Anda masih di Doho hari ini. Kepala BNPB Letnan Jenderal TNI Suharyanto meninjau 3 lokasi pengungsian pasca erupsi Gunung Lewotobi lagi-lagi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Lingkungan Hidup siap untuk melakukan akselerasi pembangunan tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah atau TPPAS Legok Nangka, Kabupaten Bandung. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono bersama penjabat Gubernur Jawa Barat B. Triadi Mahmudin meninjau tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah TPPAS Legok Nangka di Kabupaten Bandung pada Selasa 5 November. Peninjauan ini sekaligus untuk memetakan permasalahan pembangunan TPPAS Regional Bandung Raya yang sampai saat ini masih belum dimulai. Menurut Wamen Dias, ia akan menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh Pemprov Jawa Barat dan akan membahasnya dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Setelah nanti SOTK semua selesai, mana kita akan berkoordinasi dan semoga dengan koordinasi yang lebih jelas seperti ini, proyek Legok Nangka juga bisa menyelesaikan permasalahan sampah di Bandung dan Jawa Barat ya semuanya, dan selain itu juga bisa memberikan listrik kepada penduduk Jawa Barat, dan juga yang ketiga tentunya benefit mengenai carbon credit. Terkait skema kerjasama dengan PLN menyangkut suplai listrik yang dihasilkan di TPPAS yang akan mengkonversi sampah menjadi listrik. Ini terkait dengan pada saat sudah beroperasi masalah listrik yang akan dibeli oleh PLN. Ya, jadi di situ masalahnya. Jadi kita harus melihat pada posisi tahun 2028-2029 itu bagaimana posisi listrik tahun itu. Nah, ada beberapa PLN akan membeli listrik dari Legok Nangka ini, tapi pada posisi apakah sedang oversupply atau tidak. B juga menambahkan listrik yang dihasilkan TPPAS Legok Nangka akan dibeli oleh PLN sesuai dengan kondisi stok listrik yang dimiliki PLN. Jika dalam kondisi oversupply, PLN memerlukan surat dukungan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendukung upaya Pemprov Jawa Barat mengefisienkan penggunaan TPA Sari Mukti. Tidak menutup kemungkinan skema pengurangan sampah di TPA Bantar Gebang akan diimplementasikan di TPA Sari Mukti. Dari Bandung, Jawa Barat, Dian Hardiana, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut pihaknya optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia akan menyentuh angka 5% pada akhir tahun 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada akhir tahun masih dapat menyentuh angka 5%, meski pertumbuhan kuartal ketiga berada pada angka 4,95%. Hal itu dikatakan Erlangga dalam konferensi pers yang digelar di Kemenko Perekonomian di Jakarta Selasa 5 November. Erlangga menyebut secara historis, angka pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga pada tahun-tahun yang silam kerap cenderung turun dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Apalagi mengingat pada saat ini memang ada pelemahan terkait konsumsi yang juga terkait dengan berbagai ketidakpastian global, termasuk peperangan dan pemilihan umum Amerika Serikat. Dan tentunya kita berharap kuartal keempat bisa lebih baik dan kontribusinya walaupun dari kuartal ke kuartal masih naik sebesar 1,5%. Dan kalau kita bandingkan 3 kuartal di awal dengan 3 kuartal sekarang, kita masih tumbuh 5,03%. Artinya kalau tumbuh 5,03%, kita masih bisa berharap bahwa perekonomian kita bisa jaga di akhir tahun masih di level 5 sesuai dengan APBN kita. Erlangga menambahkan, di negara lain pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga juga tercatat lebih rendah, seperti Singapura dengan 4,1%, Arab Saudi dengan 2,8%, dan Meksiko dengan 1,5%. Dari Jakarta, Arya Sindiara, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengatakan terbuka terhadap pengembangan penyidikan judi online yang melibatkan pegawainya. Hal itu diungkapkan usai rapat bersama Komisi 1 DPR RI. Namun komitmen kami yang sudah kita Menteri Komunikasi dan Digital Meutia Hafid mengatakan terbuka terhadap pengembangan penyidikan kasus judi online yang melibatkan 11 pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital. Usai rapat dengan Komisi 1 DPR RI Jakarta Selasa 5 November, Menkom Digi Meutia Hafid mengatakan terus berkoordinasi dengan pihak kepolisian RI. Meutia akan menghentikan sementara pegawai Kemenkom Digi dari status PNS apabila telah terdapat surat penahanan dari kepolisian RI. Ia juga siap mengikuti arahan Kapolri terkait pengembangan penyidikan kasus judol di lingkungan Kemenkom Digi. Pengembangan penyidikan itu hasil koordinasi akhir saya dengan Kapolri. Pengembangan penyidikan itu memang masih memungkinkan. Jadi kita nggak bisa sampaikan bahwa ini akan berhenti di mana, akan berapa lama. Intinya ini kita harus siap dengan berapa dampak besarnya skala ini di dalam kementerian kami, berapa lama yang diperlukan. Intinya kami harus siap saja karena sampai saat ini juga kita tidak tahu ini akan seluas dan sejauh mana. Meutia menambahkan tak bisa menyebutkan jabatan spesifik pegawai Kemenkom Digi yang menjadi tersangka kasus judol karena mereka berada di berbagai lapisan kementerian yang dipimpinnya. Ia juga mendukung kepolisian RI apabila ingin melakukan penyidikan ke kementerian dan lembaga lain. Sebelumnya polisi sudah menetapkan 16 tersangka kasus judi online, di mana 11 diantaranya merupakan pegawai Kemenkom Digi. Dari Jakarta, Sanya Dinda, Anggah, Kantor Berita Antara, mewartakan. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menitipkan 4 tugas ke Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional BPN Nusron Wahid. Kementerian Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan menaungi 5 kementerian yang salah satunya adalah ATR BPN. Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono AHY menitipkan 4 tugas kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid saat berkunjung ke Kementerian ATR di Jakarta Selasa 5 November. Tugas pertama yang disebut yaitu mempersiapkan panitia pengadaan tanah untuk menopang proyek dan pembangunan infrastruktur. Kedua, tentang mempercepat proses pengaturan tata ruang.
Sementara poin ketiga yakni mengkoordinasikan rencana kebijakan One Map Policy dan One Spatial Planning Policy. Dan terakhir menyiapkan tambahan sumber daya manusia SDM. Saya juga bisa memahami karena memang ada beberapa isu yang dulu juga belum bisa dituntaskan. Dan inilah semangat dari keberlanjutan, apa yang telah dimulai dulu yang belum selesai tentu beliau bisa menyelesaikan dengan baik, sedangkan kita juga perlu terobosan-terobosan baru. Dan di sini tadi kami membahas tentang bagaimana Kementerian ATR BPN ini bisa menjadi kunci utama sebelum pembangunan infrastruktur itu bisa dijalankan di seluruh wilayah. Jadi tanpa lahan yang jelas, tanpa lahan yang legal, itu tentu tidak mungkin pembangunan dilaksanakan dengan baik. Ya minimal di setiap kantor, kepala kantor itu minimal ada 3 orang yang paham tentang tata ruang untuk percepatan pelayanan ini. Kita ada 480 sekian kantah dan 34 kantor wilayah. AHY menambahkan reforma agraria perlu dilanjutkan dengan lebih produktif terkait penggunaan lahan, agar jangan sampai ada lahan tidur terlantar yang sebetulnya bisa digunakan masyarakat. Dari Jakarta, Setian Kaharviana, Ibnu Zaki, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Koperasi dan UKM Cilegon rutin memfasilitasi sertifikasi halal bagi ratusan pelaku UMKM setiap tahunnya. Simak laporannya sesaat lagi. Pengen panen melimpah? Ojo nganggo pupuk semprot ecek-ecek. Monggo sami ngginakaken pupuk semprot KCC Astro. Berperan sebagai nutrisi ekstra dan booster tanaman, dan telah teruji laboratorium Sukovindo dan BPTP Jawa Timur dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas hasil panen Anda. Pupuk KCC Astro yang asli hanya diproduksi oleh CV Gemolong Suci Madiun, terdiri dari 6 jenis produk dengan warna tutup dan target tanaman yang berbeda-beda. KCC Astro saged kapundhut dateng Toko Sumber Tani Pasan Gringging Kediri, Toko Hayatani Kepung Kediri, Toko Alisa Pelosok Klaten Kediri, Toko Sahabat Tani Wates Kediri, Toko Jamaah Tani Berbek Nganjuk, Toko Sedulur Tani Mastoro Rejoso Nganjuk, Toko Mitra Tani Pak Adi Bagor Nganjuk, Toko Tani Mandiri Bandung Tulungagung, Toko Pertanian Maju Mapan Campur Darat Tulungagung, Toko Exo Jaya Pakel Tulungagung, Toko Barokah Tani Durenan Trenggalek, Toko 9 Jaya Tani Mas Edi Nglego Blitar, lan toko-toko pertanian sacelak panjenengan. Baik pemirsa, Anda masih di Doho hari ini. BPS Aceh mencatat angka inflasi tahunan Aceh pada Oktober 2024 sebesar 1,69%, di mana bawang merah menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi Aceh, yakni sebesar 0,17%. Badan Pusat Statistik Aceh mencatat angka inflasi tahunan Aceh pada Oktober 2024 sebesar 1,69%. Angka tersebut lebih rendah dibanding rata-rata nasional pada periode yang sama, yakni 1,71%. Adapun bawang merah menjadi salah satu komoditas penyumbang inflasi bagi Aceh, yakni sebesar 0,17%. Penjabat Gubernur Aceh Syafrizal usai rapat bersama tim pengendali inflasi daerah dan juga penjabat bupati dan wali kota se-Aceh pada Selasa 5 November meminta pemerintah di tingkat kabupaten kota untuk terus memantau dan melaporkan perkembangan pasar yang fluktuatif. Di samping itu, pemerintah Aceh juga akan memasok bawang merah dari luar provinsi agar dapat segera menstabilkan harga bawang merah di pasaran yang saat ini berkisar 30 hingga Rp35.000 per kilogram. Memang ada beberapa sektor komoditas yang mengalami kenaikan dari sektor inflasinya, yaitu bawang merah. Ya, tentu produksi bawang merah di kita masih harus digenjot. Untuk kebutuhan jangka pendek, tentu distribusi dari luar daerah, impor dari luar daerah akan kita lakukan agar harga bawang merah bisa kembali ke harga normal.
Selain itu, Safrizal juga meminta agar serapan cabai merah di Kabupaten Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Lues dapat dimaksimalkan melalui kerjasama daerah dengan daerah lain atau KSDD, mengingat 3 wilayah tersebut saat ini sedang memasuki panen cabai merah, hingga membuat harga cabai merah anjlok di harga Rp13.000 per kilogram. Padahal menurut Safrizal, harga rata-rata cabai merah di Aceh berkisar di angka Rp20 hingga Rp30.000 per kilogram. Hal tersebut akan merugikan petani jika harga cabai merah tak kunjung membaik. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan. Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara merilis data luas panen dan produksi padi di Kaltara. Luas panen padi sebesar 9.413 hektar dengan produksi sekitar 34.234 ton atau 45%, meningkat dibandingkan tahun 2023. Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara merilis data luas panen dan produksi padi di Kaltara tahun 2024. Luas panen padi pada 2024 diperkirakan sekitar 9.413 hektar. Angka ini mengalami peningkatan sebanyak 2.913 hektar atau sebesar 44,81% jika dibandingkan luas panen padi pada 2023 lalu sebesar 6.500 hektar. Adapun produksi padi pada 2024 diperkirakan sebesar 34.234 ton gabah kering giling (GKG). Produksi padi di Kaltara mengalami peningkatan sebanyak 10.632 ton atau sebesar 45,05% jika dibandingkan produksi padi pada 2023 sebesar 23.602 ton. Saat dijumpai Antara pada Selasa 5 November, Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Utara, Masud Rifai, menjelaskan bahwa jika dikonversikan menjadi beras untuk konsumsi pangan penduduk, maka produksi beras Kaltara pada 2024 diperkirakan sebesar 20.295 ton. Dikatakan Masud, produksi beras ini mengalami peningkatan sebanyak 6.303 ton atau 45% dibandingkan produksi beras pada 2023 lalu sebesar 13.992 ton. Jadi ada peningkatan yang cukup signifikan ya, sekitar 2,9 ribu hektar. Nah, peningkatan ini sebetulnya kalau kita lihat secara historis pada tahun 2023 itu kan terjadi banjir ya, di bulan Agustus, sehingga banyak sawah-sawah yang gagal untuk panennya. Nah kemudian baru teman-teman petani ini baru nanam di triwulan 4-nya. Kabupaten dengan total produksi padi tertinggi di tahun ini ialah Kabupaten Bulungan dengan produksi mencapai 14,53 ton. Dari Tanjung Selor, Kalimantan Utara, Cica Andriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat terus berupaya menurunkan angka gagal tumbuh atau stunting pada balita dengan melakukan kolaborasi lintas sektor. Penanganan penurunan kasus anak gagal tumbuh atau stunting tidak hanya menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan dan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengecualian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB. Namun penanganan penurunan kasus stunting juga melibatkan peran lintas sektor agar target penurunan stunting ke angka 14% bisa segera terrealisasi. Kepala DP3AP2KB Kota Padang Eri Senjaya usai rapat pengoptimalan peran tim percepatan penurunan stunting TPPS di Padang pada Selasa 5 November mengatakan data keluarga berisiko stunting di kota setempat terus mengalami penurunan dalam 3 tahun terakhir. Ia menyebut pada tahun 2022 terdapat sekitar 54.000 keluarga berisiko stunting, lalu di 2023 sebanyak 26.000 keluarga dan tahun 2024 turun menjadi 17.512 keluarga. Trennya dari tahun 2001, 2022, 2023 turunnya pun drastis. Sekarang tinggal 17.000 lagi. Artinya penanganan di intervensi sensitif on the track ya. Kesadaran masyarakat untuk memelihara kesehatan, memeriksakan kesiapan
rahim dalam kandungan bagi calon pengantin ini sudah sangat-sangat meningkat dan ini membantu penurunan angka stunting sehingga anak stunting kita ini akan turun. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Padang Sri Kurniayati menyebut hingga September pihaknya telah mengukur sebanyak 58.479 balita berpotensi stunting. Data tersebut dimasukkan Dinkes Padang ke aplikasi elektronik pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat atau EPPBKM dan didapati sebanyak 1.463 atau 2,5% balita di Kota Padang mengalami stunting. Data balita yang mengalami stunting tersebut telah diturunkan ke kecamatan dan kelurahan sehingga ibu berpotensi melahirkan anak stunting dan balita yang mengalami stunting tersebut mendapatkan penanganan melalui rumah gizi yang ada di setiap kelurahan. Alhamdulillah sekarang kita bekerja sama dengan RSUD Dr. Rasidin untuk pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter spesialis. Dan oleh RSUD Dr. Rasidin tidak dibiarkan saja begitu sudah diterapi, diedukasi bayi maupun ibunya. Itu memang RSUD Dr. Rasidin kerjasama dengan Basnas pemberian susu sesuai dengan rekomendasi oleh dokter spesialis. Jadi segala upaya kita lakukan untuk menurunkan kasus stunting di Kota Padang. Selain itu, untuk penanganan stunting, Dinkes Padang juga berkolaborasi dengan dinas terkait lainnya yang terkait dengan pembuatan jamban sehat dan bersih, literasi terhadap stunting hingga penyiapan makanan yang sehat dan bergizi. Dari Padang, Sumatera Barat, Melanie Fiati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Presiden Prabowo Subianto resmi menghapus piutang macet kepada UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan UMKM lainnya. Penghapusan piutang macet ini tertulis melalui Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 47 Tahun 2024. Selasa tanggal 5 November 2024, saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024, tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Tentang hal-hal yang teknis, persyaratan yang harus dipenuhi akan ditindaklanjuti dengan kementerian maupun lembaga yang terkait. Menteri UMKM Maman Abdurrahman di Istana Kepresidenan menjelaskan mengenai syarat dan kriteria penghapusan piutang macet petani, nelayan hingga pelaku UMKM. Penghapusan tersebut hanya dilakukan kepada mereka yang berhutang di bank himpunan bank milik negara.
Presiden Prabowo Subianto resmi merilis Peraturan Pemerintah PP Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro kecil dan menengah UMKM di bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, dan UMKM lainnya. Menurut Menteri UMKM Maman Abdurrahman dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa 5 November, penghapusan piutang tersebut diberikan kepada kurang lebih 1 juta orang yang berhutang di Himpunan Bank Milik Negara Himbara. Sementara untuk nilai hutang yang akan dibantu oleh pemerintah, Maman mengatakan maksimal 500 juta rupiah untuk sebuah badan usaha dan maksimal 300 juta rupiah untuk perorangan, dengan sisa tenor peminjaman sekitar 10 tahun. Ini bagi para pelaku UMKM yang bergerak di sektor pertanian dan perikanan maupun perkebunan yang memang notabene terkena beberapa permasalahan, yaitu misalnya gempa bumi, bencana alam, dan COVID. Jadi ini tidak semua pelaku UMKM kita hapuskan hutang piutangnya, ini yang memang sudah betul-betul tidak bisa tertolong kembali. Maman menambahkan penghapusan piutang macet tersebut diberikan kepada mereka yang sudah tidak lagi memiliki kemampuan bayar dan sudah jatuh tempo pembayaran di bank. Dari Jakarta, Afra Augesti, Yogi Rahman, Kantor Berita Antara, mewartakan. Puluhan pemuda dari perwakilan Karang Taruna di Kota Semarang, Jawa Tengah mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan. Melalui pelatihan ini, Dinas Perdagangan Kota Semarang berharap agar para pemuda lebih mencintai batik yang merupakan warisan budaya Nusantara, sekaligus mampu menjadi pematik jiwa wirausaha pemuda di lingkungan sekitarnya. Sebanyak 50 orang pemuda dari perwakilan Karang Taruna di Kota Semarang, Jawa Tengah mengikuti pelatihan membatik yang diselenggarakan oleh Dinas Perdagangan Kota setempat pada Selasa 5 November 2024. Selama 2 hari, para pemuda Karang Taruna akan dilatih tata cara membatik pada media tas jinjing berbahan kain atau tote bag. Materi yang diberikan meliputi membuat desain motif batik, teknik mencanting, pewarnaan dengan teknik coletan, hingga pelorotan malam lilin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang, Bambang Pramusinto menyatakan, selain memberikan pengetahuan dan peningkatan keterampilan di bidang pembuatan batik, melalui pelatihan ini pihak Dinas Perdagangan berharap agar para pemuda lebih mencintai batik yang merupakan warisan budaya Nusantara, sekaligus mampu memantik jiwa wirausaha pemuda di lingkungan sekitarnya. Ya, jadi Karang Taruna ini kan generasi penerus ya. Jadi kita berikan pelatihan membatik, mungkin tidak hanya membatik ya, nanti ke depan kita akan berikan pelatihan materi-materi yang lain. Supaya anak-anak Karang Taruna ini nanti bisa menjadi penerus, ya talenta-talenta pengusaha yang ada di Kota Semarang. Ya supaya senior-seniornya ini ada yang melanjutkan. Ya, harapan saya semakin banyak pengusaha yang lahir di Kota Semarang, supaya bisa membuka lapangan kerja baru. Untuk sementara ini baru pertama kali ini, Mas. Jadi kemarin di calling sama teman ada acara ini, alhamdulillah kita coba, barangkali bisa jadi referensi buat ke depan. Ya alhamdulillah sidik-sidik belajar gitu. Pelatihan membatik bagi pemuda anggota Karang Taruna ini diharapkan mampu menjadi solusi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya pemuda, sekaligus upaya melestarikan seni budaya batik. Dari Kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman atau DPRKP Kabupaten Ngawi membangun 1.163 unit sanitasi berupa sistem pengelolaan air limbah domestik atau jamban sepanjang tahun 2024.
Sepanjang tahun 2024, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DPRKP Kabupaten Ngawi menyediakan dana alokasi khusus atau DAK sebesar 10 miliar rupiah untuk membangun 1.163 unit sanitasi atau jambanisasi. Adapun yang menjadi sasaran pembangunan unit sanitasi ini adalah keluarga penerima manfaat KPM yang tersebar di 27 desa se-Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Kepala Bidang Kawasan Permukiman DPRKP Ngawi, Pipit Dwi Herlina yang ditemui pada Selasa 5 November mengatakan pembangunan unit sanitasi dilakukan secara swakelola, masyarakat yang menjadi sasaran mengerjakan sendiri jamban yang mereka butuhkan, sebab masyarakat dan keluarga penerima manfaat berperan penting dalam pembangunan sanitasi termasuk penggunaan serta perawatannya. Pipit Dwi Herlina mengatakan jambanisasi ini merupakan salah satu wujud untuk menekan prevalensi stunting melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau PHBS di setiap rumah tangga. Untuk sanitasi ini adalah program dari pemerintah untuk intervensi stunting ya Mas. Jadi tujuan utamanya adalah untuk membantu dalam masyarakat itu untuk penyehatan lingkungan, artinya pola hidupnya masyarakat itu lebih baik lagi dari segi sanitasi atau pembuangan sanitasi. Kita intervensi dengan adanya jamban-jamban yang kita bangun untuk masyarakat. Unit sanitasi yang dibangun oleh Pemkab Ngawi ini berupa sistem pengelolaan air limbah domestik SPALD dengan layanan sanitasi atau jamban yang layak. Program ini akan terus ditingkatkan sebagai upaya menekan prevalensi stunting di samping menjadi langkah untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Rindu Dwi Kartiko, Kantor Berita Antara mewartakan. Dinas Koperasi dan UKM Cilegon rutin memfasilitasi sertifikasi halal bagi ratusan pelaku UMKM setiap tahunnya. Hal itu dilakukan Dinkop UKM Kota Cilegon dengan mengadakan sertifikasi halal gratis, baik melalui program yang didanai oleh pemerintah Kota Cilegon maupun Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH. Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon terus menggenjot program sertifikasi halal produk UMKM dalam rangka mendukung program pemerintah pusat terkait kebijakan wajib halal produk makanan dan minuman yang beredar dan diperjualbelikan di pasaran. Karenanya, Dinkop UKM Cilegon mengadakan program sertifikasi halal gratis yang digelar rutin setiap tahunnya, di mana pada tahun ini sebanyak 200 pelaku usaha telah terfasilitasi hingga lolos mendapatkan sertifikat halal. Kepala Dinkop UKM Kota Cilegon, Didin S. Maulana, ditemui Selasa 5 November mengatakan program sertifikasi halal gratis diperuntukkan bagi para pelaku usaha kecil dan menengah di Kota Cilegon, khususnya yang bergerak pada produk olahan makanan dan minuman dan telah memiliki dan mengurus perizinan. Sertifikasi halal kita setiap tahun ada programnya, untuk sertifikasi halal kita juga sekarang juga ada yang programnya. Ya, kita setiap tahun tetap mencoba. Tahun ini berapa banyak yang difasilitasi Cilegon? Kurang lebih ada sekitar 200-an, 200 usaha mikro ya, baik yang sehati ya, yang gratis maupun yang memang kita bayar ya, tapi yang bayarin kita pemerintah. Program ini dijalankan juga dengan menggandeng sejumlah lembaga inkubator untuk mendampingi para pelaku UMKM makanan dan minuman yang belum mendapat sertifikasi halal. Sedikitnya saat ini ada lebih dari 18.000 UMKM di Kota Cilegon dengan 10.800 diantaranya merupakan bergerak di bidang makanan dan minuman. Namun saat ini baru hanya sekitar 3.000-an UMKM yang mengantongi sertifikat halal. Dari Kota Cilegon, Banten, Susmiatun Hayati, Kantor Berita Antara, mewartakan. Baik pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Doho hari ini. Simak terus informasi yang terjadi di Kediri dan sekitarnya setiap hari Senin sampai Kamis pukul 12 dan Jumat pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saya Talia Roshi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.